Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Safaras dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, semester 3. Di sini saya akan memperkenalkan tentang hak merek. Ikutnya apa, Wer? Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2023-2024 mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Hasan Afandi, SIP, MSI. Oke, kita lanjut tentang hak merek. Definisi merek, tanda membedakan untuk barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya yaitu mie gacoan, Indomie, Indihome, atau bisa dikenal dengan Bisnet, penyambung wifi. Dan kemudian hak merek, hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut selama periode tertentu. Contohnya yakni intellectual property dan sebagainya. Jenis-jenis merek yakni ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Merek dagang digunakan perusahaan dalam perdagangan barang dan jasa untuk membangun reputasi dan identitas. Contohnya produk Nike, Adidas, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke produk atau dinamakan merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan suatu jasa dengan sejenis dari perusahaan lain. Merek jasa berfungsi sebagai identitas dan reputasi bagi penyedia jasa. Nah, ini kita lihat contohnya Telkomsel, Dana, dan Tokopedia. Kita lanjut ke merek kolektif. Merek kolektif atau kolektif mark adalah merek dagang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok untuk menandai produk jasa dari anggota organisasi tersebut. Contohnya di Semen Gresik atau Semen Kupang dan lain-lain, yang membedakan dari merek-merek dan jasa-jasa tertentu. Mari kita lanjut ke cara memperoleh hak merek. Oke, pendaftaran merek. Yang pertama, lakukan pencarian di Ditjen Haki atau situs IP search untuk memastikan keunikan merek. Yang kedua, pastikan merek belum terdaftar atau digunakan pihak lain. Yang ketiga, isi formulir permohonan pendaftaran merek. Yang keempat,
bayar biaya pendaftaran sesuai kelas barang atau jasa. Yang selanjutnya, petugas Ditjen Haki akan memberikan berkas secara administratif subjektif. Yang selanjutnya, jika disetujui, merek akan diumumkan melalui berita resmi dari pendaftaran tersebut. Masa sanggahan selama 3 bulan oleh pihak yang berkeberatan. Setelah melewati masa sanggahan, permohonan berhak mendapat sertifikat merek resmi terdaftar perlindungan hukum selama 10 tahun. Oke, kita next lagi. Ke cara pendaftarannya. Nah, bisa kita lihat dengan cara pendaftaran tersebut memulai dari awal sampai dengan akhir. Bisa kita lihat sendiri dulu ya. Yang pertama, registrasi akun dulu di merek.dgip.go.id. Nah, kalian akan setelah masuk, klik tambah untuk membuat permohonan baru. Nah, di sini setelah masuk ke servernya, Anda akan memasuki pendaftaran dari awal hingga akhir sesuai langkah-langkah yang saya sediakan di depan saya ini. Setelah sampai akhir, Anda akan bisa menggunakan akun Anda sendiri dengan langkah-langkah yang sesuai di layar Anda. Oke, kita lanjut. Penggunaan merek secara konsisten. Yang pertama, desain tidak berubah, cetak digital, kemasan produk dan lain-lain. Yang kedua, buat panduan penggunaan merek dan atur penerapan merek visual serta verbal. Oke, yang ketiga, sosialisasikan paduan merek ke semua departemen. Yang keempat, lakukan audit internal dan eksternal dan segera perbaiki jika menemukan penyimpangan. Yang terakhir, konsumen akan mengidentifikasi merek dari tampilan khasnya biar tidak sama dengan merek-merek yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke pemeliharaan reputasi merek. Yang pertama, jaga kualitas dan lakukan riset serta improvement secara berkala. Dan yang kedua, edukasi customer service untuk handle keluhan dengan baik dan memberikan solusi yang terbaik. Yang ketiga, lakukan aktivitas sosial bidang bisnis dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, komunikasikan melalui media dan laporan tahunan tentang merek tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan laporan tadi, rutin melakukan iklan, promosi, dan aktivitas branding yang kita promosikan merek kita ke media sosial atau kita sebarkan lewat brosur juga bisa. Oke, selanjutnya
Oke, selanjutnya kita ke pelanggaran hak merek. Nah, pelanggaran hak merek terjadi ketika seseorang atau suatu identitas menggunakan atau meniru merek yang dimiliki oleh pihak lain, entah itu contoh barang atau jasa tanpa izin, dan beberapa penyebabnya diantara lain yaitu: 1. Lemahnya penguasaan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Yang kedua, animo masyarakat terhadap produk merek tetapi harganya murah. Dan ketiga, daya beli masyarakat yang masih rendah. Dan kita lanjut ke pemalsuan merek. Ini terjadi ketika seseorang atau suatu perusahaan membuat dan menjual produk palsu dengan menggunakan merek dagang yang sudah ada. Pemalsuan merek dapat merugikan pemerek asli dan konsumen. Contohnya, Adidas jadi Adibas dan lain-lain. Dengan logo seperti ini atau dibalikkan seperti ini, sama saja dapat menyebabkan pelanggaran hak merek. Dikarenakan dari kedua atau ketiga logo ini hampir sama-sama mirip, tinggal dirubah saja tentang penataan atau kata-katanya, dan ini menyebabkan pelanggaran hak merek. Oke, dan kita lanjut ke pencemaran nama baik. Pelanggaran ini terjadi ketika suatu merek atau produk yang terkait dengan merek tertentu digunakan dalam konteks yang merendahkan atau merusak reputasi merek tersebut. Contohnya, kedua foto ini bisa menggambarkan, dan kedua foto ini juga menuai pro kontra di media sosial tentang hal-hal yang bersifat negatif juga. Kita lanjut ke peniruan produk. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pemalsuan merek, peniruan produk dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek jika penggunaan elemen, desain, atau fitur tertentu menyesatkan konsumen untuk mempercayai bahwa produk tersebut terkait dengan merek tertentu. Contohnya, antara game online yang kita nikmati saat ini, LOL atau bisa disebut dengan League of Legends, dan yang game kita mainkan selama ini yakni Mobile Legends. Ini menuai pro kontra tentang pelanggaran hak merek, dan kebanyakan sama antara animasi di dalam game maupun karakter player-player di dalam in-game itu hampir sama. Oke, kita lanjut ke perlindungan hak merek. Perlindungan hak merek merupakan langkah-langkah hukum dan administratif yang diambil untuk melindungi identitas dan reputasi suatu merek dagang. Hak merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas komersial
Contohnya meliputi nama merek, logo, dan elemen. Nah, serta kita akan next ke tuntutan secara pidana hak merek. Berikut langkah-langkah yang terlibat dalam tuntutan pidana. Yang pertama, penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan, pengadilan, putusan pengadilan, eksekutif putusan. Dari materi yang saya jelaskan, jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf karena kita sama-sama juga belajar. Oke, di sini saya akhiri dulu, sekian karena waktunya juga tidak cukup, hanya sebentar. Terima kasih kepada Bapak Hasan selaku dosen saya, dosen mata kuliah etika profesi, yang memberikan tugas yang benar-benar luar biasa, sangat-sangat Oke, kita lanjut di kemudian hari karena waktu tidak cukup dan kawan-kawan saya memulai perkelahian di belakang. Terima kasih banyak yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.